Ya, menakar urgensi lockdown hadapi corona jadi perbincangan kita pada malam hari ini. Kalau kita melihat negara tetangga kita seperti Filipina sudah memilih untuk lockdown, terus ada juga Italia begitu. Ibu, apa pertimbangan dari Indonesia tidak melakukan langkah yang sama? Saya pikir ini, pemerintah bukan berarti sudah berhenti di sini, tetapi pemerintah terus akan melihat perkembangan dan, satu lagi adalah melihat juga bagaimana masyarakat, eee, merespon terhadap permintaan presiden lalu dan bagaimana kepala daerah dan juga, seluruh, aparatur itu berusaha untuk, merespon terhadap, situasi yang berkembang. Misalnya saja penerapan, bekerja dari rumah, kemudian, kita sudah tidak lagi belajar di sekolah dan lain sebagainya. Apakah dengan seperti ini kemudian kita lihat, penyebaran dari, virus itu sendiri kemudian, bisa berkurang atau tidak? Tetapi sekali lagi gesturnya adalah kita tidak berhenti di sini dan berarti kemudian tidak melakukan lockdown. Kita belum, sampai kepada kesimpulan Melihat tersebut. situasi berarti ya? Persis, dan yang kedua adalah, kita juga berkejaran ini dengan waktu sebenarnya untuk memastikan kemudian, seluruh, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat deteksi dan lain sebagainya kemudian bisa, cope dengan, challenges yang ada. Tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah yang lain yang, mungkin menjadi tadi tujuan dari, apa namanya, wisatawan, yang itu kemudian kita harus lebih pantau, lebih dalam lagi. Baik. Kalau dilihat, bagaimana sifat perekonomian yang ada begitu Mas Abra, apakah cara kepala daerah, memberikan kebijakan, ini kan kepala negara kita memilih untuk, memberikan himbauan agar di rumah saja, merumahkan masyarakatnya. Apakah ini jauh lebih enak kedengarannya dibandingkan lockdown? Ya, persoalannya ini menjadi kontradiktif ketika hanya beberapa sektor, misalkan sektor pendidikan dirumahkan, kemudian juga bahkan ASN juga sudah dihimbau juga untuk boleh untuk di rumah. Tapi kan persoalannya sektor swasta dan sektor-sektor yang lain itu juga mereka tidak punya legal standing untuk bekerja di rumah. Jadi karyawan swasta tidak mungkin bekerja di rumah selama perusahaan tidak mengizinkan. Dan padahal ini konteksnya adalah bagaimana bisa menahan penyebaran virus corona di seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh misalkan ketika anak sekolah bukan diliburkan, sekolah dari rumah ya, tetapi orang tua masih bekerja, itu kan juga masih punya risiko orang tua ini terkena penyebaran virus dan akan membawa ke rumah virus tersebut. Jadi memang kalau memang ingin ditekan secara ekstrim, memang kebijakannya harus dilakukan secara ekstrim juga, di lockdown secara penuh, ataupun ada beberapa opsi sebetulnya, lockdown parsial. Lockdown parsial ini bisa dilakukan hanya di beberapa daerah yang memang sebaran pasien terkena suspek corona ini besar. Yang kedua, lockdown parsial sektor. Jadi misalnya hanya sektor-sektor strategis, misalnya sektor publik, kesehatan, kemudian juga industri manufaktur, itu mungkin tetap diperbolehkan buka. Dan itu juga masih bisa lagi, apakah nanti dilakukan shifting, jadi pekerjanya sebagian di rumah, sebagian bekerja nanti bergiliran. Tetapi intinya adalah bagaimana pemerintah dalam waktu dekat ini meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona. Karena kalau misalkan itu sudah masuk ke sektor strategis, misalkan di industri manufaktur, itu tadi sektor tersebut tidak akan bisa berjalan dengan normal Tapi lagi. kalau menurut kacamata Anda sebagai analis ekonomi begitu ya, apakah lockdown yang ya kita bisa bilang ini masih setengah lockdown begitu ya, karena di sektor tertentu saja, ini dampaknya tidak terlalu besar ketika nanti dicanangkan lockdown? Pasti dampaknya akan sangat besar. Tanpa lockdown pun di awal bulan Maret itu ketika kita belum ada status positif corona di negara kita, beberapa lembaga internasional sudah melakukan simulasi kita akan terkena dampak yang cukup besar juga ketika perekonomian Cina dan juga beberapa negara strategis mitra dagang dan investasi kita terkena. Ditambah kita positif, masyarakat kita terkena virus corona. Nah, memang ini adalah pil pahit yang harus kita telan, tetapi dalam jangka pendek kita bisa melakukan recovery sehingga ketika masyarakat sudah bisa dilokalisir siapa yang bisa disembuhkan, itu nanti ekonomi akan bisa kembali dengan normal kembali dibandingkan kita harus membayar ongkos yang lebih mahal. Ketika sektor-sektor tadi juga terinfeksi. Jadi lockdown total lebih penting menurut Anda saat ini? Tergantung situasi yang berkembang. Jadi intinya pemerintah sekarang tetap harus memitigasi. Jadi walaupun sekarang pemerintah belum melakukan pilihan lockdown, tapi pemerintah harus punya skenario. Kita kira-kira 1 minggu 2 minggu depan ketika jumlah korban meningkat yang tidak kita harapkan, pemerintah sudah punya skenario dan
sektor-sektor tersebut, industri, pelaku usaha juga sudah siap. Intinya komunikasi juga harus dibangun dari sekarang. Jangan sampai nanti tiba-tiba pandemik ini sudah memakan korban jiwa cukup banyak, sektor swasta belum siap untuk melakukan tadi kebijakan lockdown yang akan diambil pemerintah ke depan. Skenario sudah ada, Ibu? Jadi kalau bicara seminggu 2 minggu tidak, sebenarnya pemerintah itu bahkan menit demi menit kita melihat perkembangan dari semua daerah, laporan dari kepala daerah dan juga dari rumah sakit yang 135 tersebut. Bagaimana katakanlah perkembangan dari pasien dan kemudian berapa yang diuji, berapa yang dideteksi dan kemudian berapa yang menunggu hasil dan seterusnya, itu kita monitor terus-menerus. Jadi situasinya sangat buat pemerintah itu adalah kita siaga penuh untuk kemudian sekali lagi kalau memang ini perlu untuk ditingkatkan maka akan ditingkatkan. Kita realistis di situ. Karena apa? Kita tidak bertaruh dengan nyawa bangsa Indonesia. Yang kedua adalah opsi lockdown. Kalau kita bicara tentang exercise itu ada. Karena sekali lagi ini probabilitasnya bukan 0%. Jadi kalaupun itu dilakukan dan triggernya itu apa, itu juga sudah di-exercise oleh pemerintah. Nah kemudian yang penting adalah di sini sebenarnya partial lockdown yang dilakukan oleh para kepala daerah patut diapresiasi. Dan sekali lagi ini sebenarnya bagian dari edukasi kepada publik. Instead of melakukan katakan lockdown yang sifatnya itu adalah top down, apakah kemudian masyarakat sendiri itu secara voluntary bersama dengan seluruh civil society dan juga pemerintah daerah, universitas dan lain sebagainya bisa kemudian dalam tanda kutip nih mindset kita itu seperti kita itu seolah-olah sudah tertular, karena itu kita kemudian lebih berempati menjaga kesehatan pribadi dan kemudian menjaga jarak dan lebih kemudian berhati-hati dengan keluarga kita khususnya adalah orang tua dan anak-anak. Saya pikir ini sebenarnya mindset yang penting untuk kemudian ada di kepala kita. Yang kedua adalah ini kalau bicara tentang lockdown, kita mungkin perlu melihat pertama adalah Jakarta. Jakarta tidak sendirian, tapi juga ada Jabodetabek. Yang total kita bicara tentang 21 juta orang yang di siang hari bekerja di Jakarta. Nah yang kedua adalah tentu saja Jakarta sebagai pusat dari semuanya, orang sudah menyebar kemana-mana juga karena Jakarta adalah hub. Ini juga kita sedang kalkulasi. Yang ketiga yang penting juga adalah terkait dengan lockdown ini, daerah-daerah di Indonesia itu tidak semuanya siap dengan 4.0, bekerja secara remote. Ini kita memang sedang sekali lagi tadi support terhadap masyarakat miskin, rumah tangga miskin lewat kartu sembako yang 200.000 per bulan kan sudah live mulai dari Maret minggu pertama. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya ketika corona ini meluas maka yang paling rentan itu adalah masyarakat miskin. Tetapi kemudian sekali lagi ini ketika kita melakukan lockdown pun yang paling rentan juga adalah masyarakat miskin. Jadi bagaimana kita juga ingin memastikan livelihood untuk mereka itu tetap ada, karena yang bisa melakukan lockdown dan segala macam mungkin adalah yang sudah siap secara 4.0 dan bekerja secara remote. Tetapi kalau kemudian kita bicara tentang sektor informal dan begitu pasar tradisional dan sebagainya, memang ini kemudian harus dikalkulasi dan dikelola dengan baik, apakah itu complete lockdown, partial lockdown atau hari-hari tertentu dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Mas Abra, kalau pernyataan seperti itu yang dikatakan pemerintah, berarti apa langkah yang paling tepat menurut Anda begitu? Ya, untuk pertama mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah melakukan lockdown dari mobilitas orang dari luar dan ke dalam negeri. Ini sudah diambil sebagai contoh Amerika. Mereka melakukan pelarangan total penerbangan dari Uni Eropa kecuali Inggris, dan bahkan di bandara mereka itu antrian untuk melakukan pengecekan itu berjam-jam. Tetapi memang pemerintah Amerika sangat ketat sekali untuk memastikan bahwa orang yang masuk ke negaranya itu bebas dari virus corona ini. Dan Indonesia mungkin bisa mengambil contoh itu juga karena kita relatif masih terbuka dengan arus orang. Hanya 4 negara saja yang kita ban. Padahal kita tahu banyak kasus dari corona yang di Indonesia ini juga yang sifatnya adalah imported case. Jadi kasus yang punya riwayat kontak dengan orang asing. Dan bahkan kemarin ada berita juga kapal pesiar masih dibolehkan masuk di Semarang dan ternyata ada satu yang masuk dalam pengawasan khusus ya. Dan inilah yang mungkin dalam jangka pendek bagaimana pemerintah bisa berani untuk melakukan lockdown dari
mobilitas di luar. Kalau di dalam mungkin sifatnya tadi masih parsial sambil melihat dinamika apakah kasus ini bisa dilokalisir secara baik oleh pemerintah. Baik, PR-nya banyak Bu ya, di Banyak luar maupun sekali. di dalam begitu. Kalau misalnya kita tadi sempat menyinggung soal bagaimana lockdown parsial, pemerintah DKI Jakarta meskipun tidak melockdown secara total, tapi melakukan rangkaian kebijakan seperti mengurangi adanya public transportasi yang berjalan. Namun hari ini kita merasakan efeknya, pemirsa, mungkin Anda semua yang masih bekerja hari ini banyak sekali antrian di Transjakarta maupun di public transportasi lain. Nah, apa tanggapan Anda, Mas? Ya, ini tadi karena dari sisi supply-nya dikurangi ya, supply transportasinya dikurangi jumlah maupun kuantitas ataupun frekuensi, tapi dari sisi demand kan Ya. tidak berkurang. Tadi pemerintah hanya mengimbau masyarakat Dan untuk yang di libur rumah. cuman PNS Yang libur, dan PNS pun belum sekolah libur ya? sebetulnya, hanya anak sekolah saja. Yang swasta pun hanya sebagian perusahaan swasta, terutama multinational company. Nah, jadi intinya apa? Intinya dari sisi supply dikurangi, dari sisi demand masih tinggi. Nah, inilah yang sebetulnya harus pemerintah maupun pemerintah daerah pikirkan juga, jangan sampai justru dengan kebijakan tersebut justru nggak tepat, nggak efektif, malah menyebabkan masyarakat justru semakin berpadat-padatan di dalam tempat publik gitu. Justru itu juga resikonya akan lebih tinggi lagi. Dan ini saya pikir juga perlu dievaluasi segera apakah kebijakan ini sudah tepat atau belum. Tidak hanya mengantri untuk naik public transportasi, Bu. Ada laporan, sekali banyak laporan masyarakat yang ingin memeriksakan apakah positif corona atau tidak di rumah sakit harus menunggu berjam-jam untuk dapat giliran mengantri. Ini apakah pemerintah terlihat ya belum terlalu siap untuk hal ini, Bu? Saya pikir ini mungkin sama halnya dengan panic buying yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Jadi begitu kemudian diumumkan bahwa ada 130-an rumah sakit yang kemudian menerima untuk pemeriksaan tadi deteksi, mungkin masyarakat kemudian ingin memeriksakan dirinya. Tapi saya pikir ini juga sekali lagi ini situasi yang extraordinary. Rumah sakit sendiri sedang katakanlah mengatur bagaimana sebenarnya flow dari pasien, appointment dan segala macam supaya kemudian itu lebih katakanlah teratur atau lebih nyaman bagi penderita. Jadi karena kan ini kan berbeda dengan regular BPJS ya, dan kemudian tentu saja ada yang beberapa mungkin sudah sakit parah dan supaya tidak menunggu bersama-sama dan lain sebagainya itu menyebabkan kemudian justru penularan. Nah kemudian juga masyarakat sama halnya dengan tim kami di kantor staf presiden, saya sampaikan bahwa meskipun ada katakanlah beberapa dari kami mendapatkan benefit untuk memeriksakan, namun first thing first adalah jaga kesehatan sendiri. Dan kemudian kalau tidak ada simptom seperti itu, it is better to stay at home dan kemudian kita bekerja dari rumah. Baik, Mas Abra, kalau misalnya ya kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan, apa dampak ekonomi yang didapat? Ya, kalau kita lihat dari historis pertumbuhan ekonomi di Jakarta misalkan, beberapa tahun terakhir kan selalu tumbuh di atas ekonomi nasional. Terakhir memang menurun tapi masih di atas, masih sekitar 5,9%. Pasti dampaknya terhadap ekonomi Jakarta akan besar. Dan ekonomi Jakarta itu porsinya terhadap ekonomi nasional sekitar 17%. Artinya ketika ekonomi Jakarta mengalami perlambatan, ekonomi nasional juga akan otomatis berimbas juga. Nah, untuk itulah memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi yang sangat kuat agar memang dampaknya terutama di sektor-sektor terbesar misalkan perdagangan dan juga jasa di Jakarta itu tidak terlalu besar. Nah, inilah bagaimana tetap roda perekonomian itu jalan, tetapi aspek kesehatan jangan sampai kecolongan lagi gitu. Baik, kalau kita bicara soal tema kita pada malam hari ini itu menakar, kita akan cari tahu apa saja yang terjadi apabila Indonesia atau Jakarta di lockdown. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.